Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amin. Sadaqah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat pagi semua ya. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, Bapak absen terlebih dahulu. Afifa Malaika, Aira Fajria, Al Aziz Azeza,
Cahaya Dwi Zalika. Zakira Faiha Rifda. Zakira Fariha Firda. Frisa Anatasha Feriska. Indah Sintawati. Keiza. Muhammad Zidan Arta. Mahira Mutmaina. M. Taufik Maulana. Priska Aulia. Raisa Kamelia. Ribansa Almi. Rifki Nadim. Sabila Fitri. Siva Saukia. Alhamdulillah hari ini hadir semua, ya. Gimana hari ini? Perasaan kalian mau mengikuti pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial? Apakah sudah siap? Siap. Apakah cukup antusias hari ini? Antusias. Jadi dari rumah sudah antusias mau ikuti pelajaran Bapak tentang coding ya? Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kalian antusias, Bapak juga semangat. Ilmu yang Bapak sampaikan bisa kalian resap atau kalian serap. Kalian bisa juga dapat memahami ilmu coding ini dengan secara maksimal. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu murid dapat memahami pengertian kecerdasan artifisial dan konsepnya. Jadi setelah pembelajaran hari ini, Bapak harap kalian dapat memahami apa itu AI dan apa itu konsepnya. Ya. Yang kedua, murid juga menganalisis manfaat mesin cerdas non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tahu apa saja yang non cerdas dan apa saja mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari kali. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan inti kita, Bapak ada 2 pertanyaan terlebih dahulu. Coba lihat ke smartboard ini. Coba perhatikan kipas yang ada di depan kalian. Kipas angin ini dapat berputar karena adanya aliran listrik. Coba kalian bayangkan kalau seandainya listriknya mati atau ada kendala listrik. Bagaimana keadaan kipas angin ini? Mati dan berhenti. Bagaimana sih cara kerja kipas angin? Siapa yang tahu? Coba yang pertama harus kita colokan listrik ke arus listrik. Lalu tekan tombol powernya di kipas angin agar dia hidup. Apakah kipas angin ini mati sendiri? Tidak. Berarti perlu bantuan manusia untuk menghidupkan dan mematikan kipas angin. Jadi kipas angin ini cara kerjanya masih perlu menggunakan tenaga manusia dari awal sampai akhir. Pertanyaan kedua. Kalian pernah menggunakan Google Maps atau tidak? Pernah. Pernah? Untuk apa Google Maps, nak? Untuk menunjukkan arah secara tepat. Atau seandainya cara kerjanya seperti ini. Misal kita ingin mengetahui tujuan kita itu di mana, jaraknya berapa, macet atau tidak. Jadi harus menggunakan Google Maps. Jarak tempuhnya berapa, kira-kira jarak antara tempat kita ke tempat yang kita inginkan itu berapa jaraknya, itu harus menggunakan Google Maps. Cara kerjanya seperti apa, nak? Kita memasukkan instruksi ke Google Maps. Lalu Google Maps itu akan mengolah instruksi kita menjadi apa yang kita ingin. Setelah itu apa perlu lagi kita kasih instruksi? Tidak perlu. Jadi Google Maps hanya memerlukan awal instruksi, lalu dia akan bekerja sendiri dan merubah dia sendiri. Ya, jadi seandainya kita masukkan dari jalan sini ke jalan sini, dia akan membaca jaraknya berapa, lokasinya di mana, macet atau tidak. Jadi dia akan memperbarui jalan yang akan kita lalui, kira-kira di situ
macet atau tidak, dia akan menunjukkan arah yang paling cepat yang akan kita tuju. Jadi Google Maps itu akan menunjukkan arah yang kita inginkan tanpa jadi instruksi awal saja. Sudahnya dia akan memberitahu kita dan kita hanya mengikuti dia. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan inti, kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Oke? Ya, semuanya tepuk semangat. Hoi, hoi. Ma. Hoi, hoi. Ma. Hoi, hoi. Semangat, yes. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bapak ada ice breaking. Ini untuk menambah semangat dan keenergikan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ya, kita senam terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri boleh. Ikutin senam yang ada di depan. Yuk. Kita senam. Yuk semuanya. Kurang? Lanjut lagi? Yuk, sekali lagi ya, biar tambah semangat ya. Sekali lagi ya. Yuk, yang semangat, yang semangat. Yuk, kita mulai. Go! Hey! Hey, 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 hey. Hup. Hey. Hey. Oke, tepuk tangan semua yuk. Silakan boleh duduk kembali. Sudah semangat belum? Lanjut ke materi ya. Oke, perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan ke depan. Kita masuk ke kegiatan inti. Oke. Lihat gambar di depan. Ada berapa gambar? Kira-kira di sini gambar pertama itu gambar apa? Gambar kedua? Robot pembersih. Yang ketiga? Yang keempat? Tahu semua ya gambar ini ya?
Cara kerjanya seperti apa? Kira-kira kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu kipas angin. Sudah kita bahas yang pertama tadi, yaitu dia perlu tenaga manusia dari awal sampai akhir. Ya. Jadi cara kerjanya apa? Yang pertama kita colokan ke arus listrik. Kedua kita tekankan tombol powernya, baru dia Setelah itu kalau kita pengen sudah makainya, kita harus matikan juga, harus pencet lagi tombol. Itu kerja kipas angin. Kalau kerja robot pembersih, siapa yang tahu? Hah? Ayo. Pertama, apa cara kerjanya? Tekan tombol powernya agar dia Jadi perlu juga kerja manusia. Kita tekan tombol power, lalu dia akan berusaha membersihkan apa yang kita inginkan, lantai yang kotor, debu-debu, ya. Terus dia ini ada sensornya, nak. Jadi kita perlu hanya menekan awal saja, terus dia akan otomatis membersihkan apa yang kita inginkan di lantai. Kalau dia mau menabrak, dia ada sensornya. Kalau dia mau berhenti, dia ada waktunya. Jadi kita tidak perlu lagi membersihkannya. Kita cukup awalnya saja, lalu dia akan bekerja secara otomatis sendiri. Google Maps. Jadi cara kerjanya tadi apa? Seperti apa tadi? Yang pertama kita memasukkan instruksi, lalu Google Maps itu akan menunjukkan arah yang kita inginkan. Dari jaraknya, dari lewat mana kita yang cepat. Jadi Google Maps itu akan mencari sendiri, kita hanya memasukkan instruksi di Berikutnya, kalkulator. Kira-kira kalkulator ini perlu instruksi manusia dari awal sampai akhir atau hanya di awal saja? Dari awal sampai akhir. Yaitu yang pertama, fungsinya buat apa kalkulator? Mengetahui jumlah. Jadi dari awal kita gunakan sampai akhir, perlu kerja manusia, yaitu dengan cara menekan angka-angkanya sampai jumlah kurang bagi sampai ke hasilnya disama dengankan. Itu perlu kerja manusia. Lanjut lagi ya, Bapak ada video. Kalian simak. Kalau perlu yang penting kalian catat. Kalian simpulkan nanti. Kalian perhatikan. Video ini tentang bagaimana cara kerja AI, apa manfaatnya buat kita, ya. Kita tonton sama-sama ya. Perhatikan ke depan semuanya. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Nah, ini AI. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Perhatikan depan semuanya, nak. Kalau perlu ada yang perlu dicatat. Jangan takut dulu. Nanti Bapak tanya. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka tak semini itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Kalian disuruh kenal apa itu AI, ya. Program yang bisa pikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, otomasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Jadi diprediksi AI itu lebih pintar dari manusia. Prediksi baru ya. Dibilang oleh sang perumus theory of everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata, enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan, kalau kita merasa kerjaan kasar yang terancam, industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun. Nah, AI itu ada program. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik. Atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24
macam. Nah, AI itu bisa bikin Jadi, buku dalam apakah waktu para singkat. desainer, musisi, sampai penulis juga kecuali AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau motor, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin semangat kerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah menekan rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi tentang kerjaan pemuda dan masih digital. Nah, ada gangguan sedikit ini. Yang akan dibawa oleh diskusi pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara gitu ya. Jadi itu pula dia ada segala ceritanya, mulai dari tantangan peluangnya, mana perlu jadi infusi dan juga ya curiosity. Sebagai generasi muda harus terus penasaran sama perkembangan teknologi biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Inilah video singkat yang Bapak tampilkan tentang AI, bagaimana cara kerjanya, ya. Sampai di sini dari hasil kalian tonton tadi, hal yang penting dari video tadi yang kalian bisa simpulkan apa? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Oke? Zidan, kira-kira menurut kamu apa hal yang penting dari video yang kamu tonton tadi? Dari video yang saya tonton tadi, Pak, AI adalah program yang dibikin untuk berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Oke. AI diciptakan untuk usaha kita dalam bekerja. Jadi, kalau kita bekerja malas-malesan, maka AI akan menggantikan kita. AI dibuat untuk membantu kita bekerja seperti membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan dapat menghasilkan barang lebih cepat dan banyak juga. AI tidak bisa menyaingi kita karena AI tidak punya kreativitas seperti manusia dan tidak punya perasaan seperti rasa, simpati, dan empati. Kita tidak boleh ketinggalan zaman atau harus melek teknologi, karena kalau kita cuek maka kita akan tertinggal dan bisa jadi pengangguran ke depannya. Itu yang saya tangkap dari video tadi, Pak. Oke, terima kasih Zidan. Tepuk tangan buat Zidan. Jadi Zidan tadi menyimpul. Ada yang lain kira-kira? Tidak ada? Ada yang lain? Cukup? Oke, tepuk tangan buat Zidan lagi sekali lagi yuk semuanya. Jadi Zidan tadi menyimpulkan kalau AI itu adalah program yang dibuat untuk apa? Untuk berpikir atau mengambil keputusan seperti manusia. Ya. Jadi AI diciptakan untuk pesaing kita dalam pekerjaan ke depan nanti. Seandainya kamu malas-malesan ke depan nanti kamu bakal digantikan oleh AI. Ya. Jadi AI itu dibuat
untuk membantu kita dalam bekerja, seperti membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, terus mudah dan dapat menghasilkan barang lebih cepat dan banyak juga. AI tidak bisa menyaingi kita karena AI tidak mempunyai kreativitas seperti manusia dan tidak punya perasaan. Jadi AI itu tidak punya perasaan, Nak. Dia tidak tahu caranya nangis. AI tidak tahu sakit itu seperti apa. Tidak seperti manusia. Manusia punya sifat empati dan simpati. Dia kalau dipukul tidak tahu, dia tidak bakal sakit. Tapi kalau kamu dipukul, sakit. Jadi ke depannya Bapak harap kalian jangan ketinggalan zaman. Jangan sampai kalian tidak tahu perkembangan AI itu seperti apa. Karena itulah yang bakal membantu kalian di kehidupan sehari-hari, terutama dalam pekerjaan. Bisa-bisa jadi kamu ketinggalan zaman, kamu nganggur kayak gitu. Kamu diganti ke sama AI. Kekurangan AI cuma satu tadi. Kekurangannya tidak punya perasaan, tidak punya rasa empati dan rasa simpati. Dari video tadi bisa kita ambil, kita definisikan bahwa AI, lihat ke depan, disimpulkan oleh KBBI Daring versi 6 mendefinisikan sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia lainnya. Secara sederhana, KA adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Sudah kita bahas tadi, jadi dia hanya perlu kita instruksikan di awal, lalu dia akan bekerja sendiri. AI itu diciptakan untuk berpikir seperti manusia, mengambil keputusan seperti manusia. Oke, lanjut lagi. Oke. Karakteristik kecerdasan artifisial. Nah, lihat ke depan semuanya. Yang pertama, KA belajar dari data atau machine learning. KA tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap, karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Ya, jadi AI itu belajar dari data. Semakin banyak data yang dimasukkan, maka dia semakin banyak belajar. Contohnya apa? YouTube. Kalian sering nonton YouTube? Nah, di YouTube itu merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Jadi kalau kamu sering nonton YouTube, misalnya Upin Ipin, nah dia akan merekomendasikan Upin Ipin banyak dari episode 1 sampai episode akhir. Besoknya juga, kita tidak perlu lagi mencari, ternyata di bawahnya ada pencarian Upin Ipin dari YouTube tersebut. Pernah cek itu? Pernah kan? Jadi misalnya kalian mau mencari senam, misalnya dalam kegiatan pembelajaran olahraga. Senam apa? Nah, nanti direkomendasiin banyak senam di bawahnya. Tidak perlu lagi kita mencari yang lain. Tapi kita hanya perlu scroll ke bawah. Yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jadi maksudnya, KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Belajar dari kesalahan tersebut. Nah, jadi AI itu juga pernah salah, Nak. Pacak salah, kalau bahasa kita. Ya, tapi dia juga bisa merubah dirinya sendiri atau memperbaiki dirinya sendiri. Contohnya apa? Aplikasi peta seperti Google Maps. Ya. Jadi, misalnya kita menggunakan Google Maps dari jalan satu mau ke jalan yang lain. Di jalan itu tiba-tiba ada kemacetan. Nah, kita tidak perlu tahu, kita tidak perlu instruksikan lagi di mana macetnya. Dia sudah mengasih informasi kepada kita di situ macet dan kita harus lewat jalan lain. Pernah cek itu enggak? Kita memakai Google Maps? Pernah. Iya. Jadi Google Maps itu bekerja sesuai kesalahan. Jadi dia akan memperbaiki atau memperbarui diri sendiri.
Yang ketiga apa? KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Maksudnya KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah sistematis yang disebut algoritma atau langkah-langkah sistematis. Dengan algoritma ini KA bisa memprediksi suatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Contohnya, cuaca bisa diprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembapan, dan data sebelumnya. Jadi, kalian pernah lihat HP? Nah, di situ ada namanya membaca cuaca pada hari ini. Pernah ada kan? Kalau cuaca hari ini akan mendung. Cuaca hari ini akan hujan. Kenapa dia bisa membaca? Karena dia belajar dari data-data yang sudah dimasukkan kemarin-kemarin. Ya. Yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ya, maksudnya kecerdasan artifisial tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Contohnya aplikasi sosmed, dapat mengenali wajah dalam foto, aplikasi perbankan dalam mendeteksi penipuan dengan melihat transaksi tidak biasa. Jadi aplikasi di sosmed kamu, sosial media. Ya, contohnya yang sering pakai TikTok, sering pakai Instagram. Misalnya kita cari pencarian TikTok. Kita cari misalnya cara bermain bola. Nanti dia akan merekomendasikan bentuk-bentuk bagaimana cara melakukan permainan sepak bola. Oke, sampai sini paham? Lanjut lagi. Karakteristik kecerdasan artifisial. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan artifisial bukan hanya sekedar program komputer biasa, nak. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenali pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, maka semakin cerdas dan akurat. Jadi AI itu, semakin banyak data yang dipelajarinya, maka dia akan semakin akurat. Nah, dari tabel perbandingan, jadi kecerdasan manusia dan kecerdasan artifisial. Nanti ada perbandingannya, nak. Jadi yang pertama, kecerdasan artifisial. Dia tidak memiliki perasaan dan hanya mengikuti instruksi. Jadi Bapak jelaskan tadi yang tadi, jadi dia hanya mengikuti perintah kita. Dia tidak punya perasaan. Nak kita katoi, nak kita geboi di situ, dia tidak bakal ngerasa ke. Dia hanya mengikuti apa yang kita ingin. Sedangkan manusia bisa berpikir sendiri, memiliki perasaan, serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide-ide baru. Ya, jadi manusia itu punya perasaan, dapat berpikir sendiri, dapat berkembang dia. Dari apapun dia bisa dapat informasi. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Itu KA. Hanya dia bisa belajar dari program dan yang diberikan. Diberikan siapa? Manusia? Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda, bisa di mana saja. Dia nak belajar di sekolah bisa, di luar bisa, di lingkungan bisa, di perpustakaan bisa. Jadi manusia itu fleksibel, bisa belajar, sedangkan komputer atau AI hanya mengikuti perintah manusia. Yang ketiga, hanya memahami, untuk AI, hanya memahami yang ada dalam datanya. Hanya bisa, apa itu? Membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan mempertimbangkan emosi, nilai, moral, dan etika. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, perhatikan semua ke depan. Di sini dalam konsep dasar kecerdasan artifisial ada yang namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, mesin cerdas non cerdas. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika memiliki kemampuan untuk ada 3. Kalau mesin itu cerdas, ada 3 ini, nak. Yang pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Ya, jadi dia perlu hanya diberikan instruksi di awal, lalu dia akan bekerja sendiri. Yang kedua apa? Menyesuaikan diri di lapangan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dia tidak perlu diprogram ulang, dia akan menyesuaikan sendiri. Yang ketiga, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Ya, jadi
Apa perbedaan perbandingan mesin cerdas dan mesin cerdas? Kita mulai dari cara kerjanya. Untuk mesin cerdas, cara kerjanya yaitu yang pertama, bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya sendiri. Sedangkan non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah Yang kedua, adaptasi. Bagaimana cara adaptasinya? Yang pertama, mesin cerdas, yaitu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola Yang ketiga, cara pengambilan keputusan. Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Itu untuk mesin cerdas, bisa mengambil keputusan sendiri dan berdasarkan Sedangkan non cerdas memerlukan apa? Intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Jadi perlu apa? Bantuan manusia untuk membuat suatu keputusan. Itu namanya non cerdas. Sedangkan mesin cerdas tadi dapat mengambil keputusan sendiri sesuai data yang telah diberikan. Oke? Paham? Lanjut. Contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi. Nah, ini asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri. Contohnya, bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, memberikan saran berdasarkan kebiasaan penggunanya. Pernah tidak kalian menggunakan ChatGPT? Pernah tidak kalian menggunakan Google Suara? Kita berbicara lalu dia mencari di Google sendiri jawabannya. Pernah tidak? Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, chatbot atau layanan pelanggan otomatis yang biasanya ada di aplikasi belanja daring ataupun layanan konsumen yang memiliki kemampuan untuk memahami pertanyaan pelanggan dan memberikan jawaban otomatis. Nah, di sini yang pernah belanja siapa di online? Belanja di mana? Shopee. Nah, di Shopee itu biasanya kalian akan mencari barang. Bagaimana cara mencari barang? Di pencari. Lalu dia akan merekomendasikan barang mana yang bagus, mana yang ratingnya jelek, mana ratingnya bagus. Pernah enggak? Pernah. Berarti secara tidak langsung kalian sudah pernah menggunakan AI. Yang kedua, mobil otonom atau tanpa pengemudi yang bisa berjalan sendiri, nak. Dengan menggunakan sensor dan KA mendeteksi jalan lalu lintas dan rambu-rambu. Yang kalian ketahui yang ketiga ini kira-kira apa? Mobil otomatis. Pernah dengar? Apa namanya? Tesla, benar kata Zakira. Jadi pernah di luar negeri sana, nak, atau pernah di Indonesia, ada yang mempunyai mobil Tesla, dia tidak perlu pengemudi. Dia ada sensornya, dia hanya memerlukan data atau instruksi dari manusia awal, lalu dia akan berjalan sendiri. Nah, yang pertama tadi contohnya. Apa tadi? Mesin apa? Robot apa? Robot apa tadi yang pertama? Robot pembersih otomatis atau pembersih debu otomatis. Dia perlu hanya instruksi awal saja. Lalu dia akan bekerja sendiri dan mati sendiri. Ya? Paham? Oke. Contoh mesin non cerdas. Nah, ada 3. Yang pertama apa? Ini gambar apa? Remote. Yang kedua? Yang ketiga? Jadi yang pertama kalkulator. Yang bisa melakukan perhitungan cepat tetapi tidak bisa belajar dari memahami maksud penggunanya. Dia bisa cepat tapi dia masih perlu melakukan instruksi dari manusia dari awal sampai Yang kedua mesin cuci manual. Yang manual ya. Ada yang otomatis juga mesin cuci. Ini kita bicara manual. Yang memahami, yang masih berusaha harus diatur oleh manusia. Dari awal nak berapa lama dia nyuci, kita atur. Airnya kita masukkan dulu. Kalau tidak itu, dia tidak bakal ada airnya. Ya, dia mencucinya berapa lama. Nah, itu untuk mesin cuci, yang manual. Yang kedua, yang ketiga remote TV. Yang hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran jika menggunanya menekan tombol. Jadi perlu kerja manusia. Oke. Nah, macam-macam kecerdasan artifisial. Di sini banyak nak macam-macamnya. Yang pertama, teknologi. Dari teknologi yaitu natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Apa itu? KA yang bisa memahami dan menghasilkan teks seperti manusia.
Fungsinya apa? Digunakan dalam penerjemah otomatis atau chatbot yang analisis dokumen. Contohnya Order AI yang dapat menuliskan teks dari suara manusia secara otomatis. Ya, banyak lagi contohnya ini, Nak. Contohnya, pernah kalian menggunakan Google Translate? Pernah. Nah, dia akan secara otomatis mengubah bahasa yang kita ingin. Terus yang kedua, speech recognition atau pengenalan suara. Apa penjelasannya? Diterapkan pada kata yang diucapkan termasuk ponsel pintar, asisten pribadi, dan layanan perbankan berbasis percakapan. Fungsinya apa? Digunakan dalam asisten virtual dan chatbot yang menerima perintah suara. Contohnya Alibaba Cloud yang memiliki teknologi pengenalan suara canggih. Apalagi contohnya yang kira-kira yang pakai suara? Google Assistant atau Google Suara. Ya, apalagi? Biasanya kalau menggunakan ini biasanya kamu kalau menggunakan Google Suara pakai suara di mana? Biasanya pakai pesan suara di WA. Yang ketiga, image recognition atau processing. Perkenalan dan pemrosesan gambar. Penjelasan KA yang bisa mengenali wajah, tulisan tangan, dan gambar. Digunakan untuk pemindai paspor, deteksi penipuan dokumen, dan mengambil mobil tanpa pengemudi. Contohnya Google Lens yang dapat mengenali objek hanya dengan kamera ponsel. Ya, contohnya apa lagi? Kalian di HP kalian itu. Ada tak HP kalian kunci wajah? Menggunakan mana? Nah, itu contohnya, Nak. Jadi dia membuka kunci dengan mengenali wajah. Pernah yang gunakannya? Yang keempat, effect detection atau biasanya disebut dengan KA yang bisa menganalisis ekspresi wajah, teks suara yang mengenali emosi manusia. Banyak digunakan dalam analisis sentimen di media sosial dan layanan pelanggan. Contohnya efektif, teknologi yang bisa mendeteksi emosi manusia dari wajah mereka. Biasanya kalau ada kamera itu kalian gunakan, dia pasti akan mendeteksi ada kotak dalam kamera itu ya. Dia akan mendeteksi wajah kalian. Kalian ada deteksi wajah yang sudah tua, deteksi wajah lagi senyum. Pernah? Ada? Terus ada tak pernah kamu menggunakan fitur yang namanya kamera, terus dia kalau kita arahkan dia berubah atau ada temanya, misal berubah jadi mukanya muka hewan. Pernah menggunakan itu? Pernah. Kalau kita moto, kita gunakan tema, misalnya temanya dia mau nangis, dia berubah nangis. Dia bisa membaca muka kita biar pacak nangis. Walaupun kita tidak nangis. Pernah menggunakan itu? Nah, itulah effect detection. Terus yang berikutnya, data mining for prediction. Atau KA yang bisa menganalisis data besar untuk membuat prediksi tentang keuangan, cuaca, kesehatan. Biasanya ini digunakan di dunia kesehatan, Nak, untuk data mining for prediction. Mengetahui misalnya ronsen, itu mengenali penyakit lebih dini. Ya. Berikutnya, lanjut, kreativitas artifisial atau KA generatif. Biasanya KA ini dapat menciptakan foto baru, musik, karya seni, atau cerita. Ya, contohnya misalnya situs The Person Does Not Exist yang bisa membuat wajah manusia yang tidak nyata, tetapi terlihat sangat nyata. Atau yang sering kita bisa gunakan itu ChatGPT. Ya, itu untuk contoh kreativitas KA generatif. Oke, dia bisa menciptakan misalnya apa yang kita inginkan atau gambar-gambar yang kita inginkan. Misalnya kita mau membuat musik, contohnya di aplikasi Suno. Pernah gunakan itu? Tidak pernah? Nah, cara kerjanya, Nak. Cara kerjanya ada 3. Yang pertama, cara kerja AI itu ada 3. Yang pertama adalah data atau apa? Input. Yang masukan. Yang kedua proses. Yang ketiga yaitu output atau keluar, data yang keluar. Jadi ada yang masuk, lalu dia memproses, lalu dia output data yang dikeluarkan. Jadi misalnya contoh masukkan data. Data itu boleh berupa pertanyaan,
boleh perintah suara, boleh teks atau gambar. Terus setelah itu dia akan memproses sesuai data-data, dia mencari data-data yang telah ada. Lalu dia mengeluarkan data yang kita ingin. Nah, ini contoh masukan. Masukan atau data. Data adalah informasi yang digunakan KA untuk belajar. Data ini bisa berupa pertanyaan, perintah suara, teks, gambar, atau bahkan pola dan pengguna internet. Terus yang kedua yaitu pelatihan atau model atau proses. Model KA yang dimaksud dalam konteks ini adalah semacam otak buatan yang belajar dari data, mencoba menemukan pola, dan dalamnya KA biasanya menggunakan teknik machine learning. Yang ketiga apa? Mana yang ketiga? Tunggu sebentar. Output atau prediksi. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama in, yang kedua proses, yang ketiga output. Nah, dari sini kira-kira dari yang Bapak jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan atau semua sudah mengerti? Kalau ada yang belum mengerti boleh ditanyakan, Nak. Siapa yang mau bertanya? Oh, oke. Siapa yang mau tanya, Pak? Apakah AI bisa salah, Pak? Nah, jadi kata si Pak, apakah AI bisa salah? Ya? Bagus sih Pak pertanyaannya. Jadi AI itu bisa juga salah, Nak. Jadi kalau data yang dipakai salah atau kurang, maka AI juga bisa salah memberikan jawaban. Ya, makanya masih butuh manusia untuk mengawasinya. Jadi AI itu masih perlu diawasi oleh manusia. Dia juga bisa salah. Jadi jangan terlena oleh AI. Ya, paham sih Pak? Ngerti? Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Mut apa Mut? Apakah AI bisa membahayakan kita, Pak? Nah, kata Mut Maina, apakah AI bisa membahayakan kita? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Kira-kira AI bisa tidak membahayakan kita? Hah? Bisa. Bisa. Jadi AI bisa berbahaya kalau dipakai tidak bijak, Nak. Misalnya untuk menipu orang atau membuat berita palsu. Pernah kan AI berita hoax di TV? Nah, itu gawe AI, Nak. Jadi kalau tidak digunakan secara bijak, maka dia bisa berbahaya buat kita sendiri. Ya? Paham? Paham? Paham, Mutia? Oke. Kalau paham, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mengerjakan tugas. Ya, LKPD. Sebelum tugas, Bapak ada game. Di sini Bapak akan bagikan mesin-mesin cerdas dan non-cerdas. Ya, mesin cerdas dan non-cerdas. Kalian cari mesin cerdas dan non-cerdas, lalu kalian tempelkan di LKPD yang Bapak akan bagikan nanti. Ya, nah Bapak bagikan ini lembaran-lembarannya, nanti kalian pilih, kalian cocokkan di lembar LKPD. Oke, ini untuk kelompok. Nah, Bapak bagi kelompok dulu. Ini kelompok. Nah, ini pas. Sudah ada 3, jadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk kelompok 1. Nanti jangan dikerjakan dulu. Kelompok 2, kelompok 3. LKPD Bapak bagikan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3. Silakan kerjakan mana-mana saja yang cerdas dan non cerdas. Ayo, yang setelah Bapak kasih tahu tadi. Jadi cerdas itu kalau dia hanya memerlukan instruksi awal lalu dia akan bekerja secara otomatis. Kalau dia non cerdas, dari awal sampai akhir dia butuh kerja manusia atau instruksi manusia. Ayo cari mana? Kelompok 3. Bisa tak? Ayo.
Kelompok 2 bisa? Ditempel nak, ditempel nak. Ya, ya cari dulu ya, baru ditempel. Ayo, itu apa? Nah, di situ ada yang namanya kunci nak. Kunci menggunakan kartu. Nah, itu gambar kunci kartu nak ya, jangan salah. Nah, ini yang seperti ini namanya Google Translate. Oke? Kalau ada gambar seperti gagang kunci, itu ada kunci dan kartunya untuk membuka. Kira-kira mana? Sini lihat. Oh ya, ini salah. Ini yang dapat ini siapa? Ini ada, ini adik. Mana? Boleh di bawahnya nak? Boleh di sampingnya boleh? Boleh, boleh. Ayo. Passing-lah. Nanti kalian presentasikan hasil kalian ke depan. Kelompok 1 bagaimana? Aman? Tahu mana cerdas dan non cerdas? Kalau sudah kumpul ke depan. Sudah kelompok 3? Nah, sini kelompok 3. Kelompok 2? Sudah belum? Kelompok 1? Sudah? Belum. Tempel nak ya? Boleh di atasnya, boleh di sampingnya nak. Di mana saja nak? Boleh, boleh, boleh. Mana? Ayo tinggal tempel itu, ayo. Nah, itu no. Terus. Kira-kira kulkas itu cerdas atau non cerdas? Nah, pilih. Itu ChatGPT nak. Itu yang dipegang Aira itu ChatGPT. Chatbot itu ChatGPT. Atau Shopee. Nah, terus. Sudah? Sini, kumpul. Oke, kelompok 1 sudah, tinggal kelompok 2. Sudah? Sudah. Game-nya sudah selesai. Berikutnya, tugas berikutnya nanti 2 ini kalian presentasikan ke depan ya. Apa kumpul dulu ini? Berikutnya tugas LKPD berikutnya. Nah, di sini ada lembar LKPD. Kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian dapat dan dengarkan dari penjelasan Bapak tadi. Untuk kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Oke? Kita mulai dari sekarang. Silakan kerjakan, waktunya 10 menit atau 5 menit. Ayo. Isi jawabannya di dalam kotak. Isi jawabannya di dalam kotak. Tulis jawabannya di dalam kotak. Ayo, semuanya. Mana? Ya. Yo, itu apa tuh? Soal nomor 1 apa? Nah, jawabannya mana? 2 mana? Nah, tulis di kotak sini jawabannya sesuai apa yang kalian pahami dari yang apa Bapak jelaskan tadi. Oke? Ayo, cepet nak. Agak cepat sedikit. Jangan banyak bercerita. Tidak sudah. Kelompok 1 bagaimana, aman? Siapa yang ada pensil lagi? Sebentar, Bapak cari pena dulu. Sebentar, sini. Mana pula nak? Pensil cuman sikok nih. Nah, ayo cepat.
Kelompok 2 bagaimana? Nanti hasil yang kalian kerjakan, kalian bacakan ke depan. 2 orang, 2 orang. Kelompok 3 bagaimana, Aman? Riban, bantu kawannya Riban. Yang lain bekerja kok dewe idak nih. Ya. Hai, sudahlah, batas manusia, Be. Kelompok 2. Ayo, agak. Ada cuma 3 soal ya, Nak ya. Kelompok 1 bagaimana? Bisa ya? Sudah, Nak? Cepat juga kalian gawe kayaknya. Bapak lihat tadi semuanya bekerja. Bagus. Kelihatannya. Oke, kita mulai saja. Dari kelompok yang ingin maju duluan. Siapa? Oh, kelompok 3. Oke. Oke, kelompok 3 boleh bacakan hasilnya tadi. 2 orang saja, boleh. Sipa dan soalnya mana? Tunda soalnya. Nah ini dari ini. Bacakan ini. Mana hasilnya tadi? Yang game tadi mana game? Nah ini game. Ini yang soal. Nah boleh. Silakan bacakan hasil dari instruksi kalian tadi. Mana? Ya. Ini semuanya simak ke depan. Kelompok 3 mau membacakan hasil yang telah dikerjakannya. Ayo silakan Sipa dari gamenya dulu. Oke? Untuk mesin cerdas apa saja tadi Sipa? Robot pembersih debu otomatis. Ya. Chatbot. Ya. Terus? Terjemah. Google Translate. Apa lagi? Itu? Map. Google Map. Untuk non cerdasnya apa Sipa? Kipas. Kipas. Angin, radio. Radio. AC. AC. Kartu. Apa tuh? Kunci otomatis. Kira-kira kunci terus apa lagi? Kulkas. Kulkas. Nah, jadi dia rombongan kelompok 3 hanya memilih yang pertama mesin cerdasnya dia pembersih otomatis. Yang pertama, yang kedua chatbot, yang ketiga GPS, yang keempat ada Google Translate. Sebenarnya ada satu lagi, tapi dia tidak mengisi ditaruhnya di mesin cerdas. Untuk mesin cerdas ada kipas angin, ada radio, ada kulkas, ada apa namanya? AC dan kunci otomatis. Ya. Jadi dia menjawab seperti itu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan Mas.
Siapa lagi yang mau maju? Kelompok 2 boleh maju sini. Mana tadi game yang kelompok 2? Kelompok 2 mana tadi? Mana tugasnya? Yang mana? Mekanik. Oke, silakan bacakan Afifah. Mesin cerdas, Semuanya simak ke depan. chatbot, Ya, terus apa lagi tuh? slit, pembersih otomatis, Sama Google Map, Google Map. Terus yang non cerdas. kipas angin, Heeh. radio, Iya. AC, Terus, kulkas, oke. dan kunci otomatis. Kunci otomatis. Jadi kelompok 3 menjawab hampir sama dengan kelompok 2 menjawab hampir sama dengan kelompok 3. Ya. Masih ada kesalahan sedikit, nanti Bapak perbaiki. Silakan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 terakhir, sini maju silakan. Kelompok 1 2 orang boleh maju ke depan sini. Ayo cepat. Waktunya, waktu. Nah, ini ya punya kamu tadi ya. Nah, silakan bacakan topik. Mesin cerdas adalah Google Maps, Google Translate, Apa itu? Mesin pembersih otomatis. mesin pembersih otomatis, Terus kunci otomatis. kunci otomatis, Dan chatbot, oke, terus mesin non cerdas, kipas angin, AC, kulkas, radio, dan lampu. lampu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Nah, itulah tadi tugas-tugasnya. Bapak lihat dari kelompok 1 sama kelompok 3, semuanya sudah cukup baik. Semuanya sudah cukup memahami. Tapi Bapak lihat di sini ada satu kelompok yang benar. Yaitu kelompok 1. Di mana letak benarnya? Kalau semuanya kunci otomatis ditaruh non cerdas, dia ditaruh di cerdas. Bener nak? Kunci otomatis itu dia tidak perlu lagi, hanya perlu bantuan manusia awalnya saja, sudahnya tidak perlu lagi. Dia membuka sendiri. Jadi kunci otomatis itu termasuk mesin apa? Mesin cerdas. Ya? Tapi kan kartu. Tidak perlu lagi dia ini. Ya? Ya, tepuk tangan buat semuanya buat kita. Bapak lihat semuanya sudah cukup mengerti dan paham, ya. Bapak ada aplikasi. Kita coba aplikasi. Ya? Belum. Kita gunakan aplikasi. Ya, namanya Google Assistant atau Google Suara. Ya. Contoh aplikasi yang bakal kita gunakan, yang sering bakal kita gunakan ke depan. Nah, ini namanya Google Suara. Ya, siapa yang mau coba pakai Google Suara? Sini cara kerjanya, Bapak kasih tahu. Kita tekan tombol yang berbentuk atau voice. Ya, contohnya. Tuh, kita hanya berbicara saja. Nah, kita ulang. Carikan saya lapangan basket, misalnya. Kita hanya berbicara, dia akan mencari. Nah, dia langsung mencari. Nah, dia hanya menyesuaikan apa yang kita instruksikan, lalu dia akan mencari rekomendasi yang banyak, contohnya. Ya, siapa yang mau coba ke depan? Boleh 2 orang. Sini. Ayo. Siapa yang mau coba? Abibah, sini coba. Boleh kau nak cari apa baik di sini cukup mengeluarkan suara kau berdua biar. Ayo, berdua. Dewan. Silakan Abibah, boleh. Tekan. Saya ingin mencari lapangan sepak bola. Ah, dia langsung merekomendasi. Nah. Ya? Ya Abibah? Nah, banyak kan?
Dia cuma memerlukan internet, lalu dia akan merekomendasikan banyak sepak bola. Siapa mau coba satu? Siapa yang mau coba? Tempatan ayo mumpung ada. Riban boleh Riban. Riban. Ya. Silakan Kak Riban. Yang lain diam, boleh coba boleh. Apa yang nak kau cari? Ulangi ya. 1, 2. Saya ingin mencari kode lainnya malam. Nah, Riban dia pengen cari Ultraman. Wah, banyak kan ya? Ya? Paham ya? Dia merekomendasikan banyak foto Ultraman. Paham ya? Makanya kalau bersuara tuh yang keras, dia juga kalau tidak katik suara, kalau suaranya sedikit kedengaran, dia juga salah menginstruksikan lagi. Paham ya? Ini salah satu contoh namanya Google Assistant atau suara. Lanjut ya. Kita sekarang kuis. Kalian punya kan HP-nya? Buka aplikasi Kahoot. Nah, nih. Kahoot. Kahoot sudah? Oke. Bentar, Bapak buat pinnya dulu. Kuisnya kita menggunakan apa? Kahoot. Bentar ya, Bapak ini dulu. Sebentar. Ada semua paketnya? Sebentar, Bapak masukkan akun dulu sebentar di Kahoot punya Bapak. Apa di situ perintahnya? Memasukkan PIN ya? Oke. Ya. Mulai. Sudah belum? Ya, sebentar. Nah, ini PIN-nya. Belum. Tunggu. Nah, itu PIN-nya. Silakan masukkan PIN-nya ke dalam HP kalian. Aplikasi Kahoot. Ini game. Ayo. Tinggal nunggu. Namanya bikin nama kalian, nak ya. Namanya bikin nama kalian. Nama panggilan saja. Enggak, nama depannya saja. Enggak usah panjang-panjang. Sudah? Masuk, kalau sudah masuk. Masuk. Ayo, nah, ada Priska sudah. Priska sudah, Indah sudah, Sipa sudah. Siapa lagi? Zidang sudah. Ayo. Siapa lagi? Mana yang belum? Masih ada? Ini sudah kalau kelompok ini? Sudah semua ya? Itu Priska sudah. Pipain kelompok ini bisa? Bisa. Sudah? Semua? Ya.
Yang ketik HP, perhatikan temannya. Sudah masuk semua? Ini mana? Salah pula ya nak. 253 105. Ini tidak bisa caknya. Sudah ya? Sudah ya? Nanti lihat punya temannya. Yuk, kita mulai. Yuk, jawab pertanyaan. Baca. Yang sudah B, yang sudah tidak baca sudah kakek B. Yuk, kuis pertama termasuk apa yang baca, silakan baca. Gambar apa ini? Ya, itu pilihannya. Pilihannya, kalau merah itu cerdas. Sudah belum? Sudah? Anda di podium 1 anjir. Yang belum jawablah. Oh, ya berikutnya. Nah, yuk. Nah, Zakira nomor 1, top skor. Yuk, berikutnya. Benar atau salah? Nah, pilih benar atau salah. Yang biru, yang salah ini. Klik deh, klik. Oh, punya kamu tidak tahu skornya berapa. Di sini kelihatan skornya. Nah, yang jawab cuma 5. Ya, benar lagi. Nah, tergantung dari mesin bukan. Lanjut berikutnya. Ini skornya nanti. Berikut. Pilih benar atau salah? Sudah jawab semua? Belum? Bui, tidak baca dilihat benar atau salahnya nak. Oh, masih Zakira. 8 skor masih Zakira. Terus berikutnya. Nah, berikutnya, lanjut. Shopee, belanja Shopee. Shopee cerdas bukan? Yuk cerdas lah. Cuman ada 9 yang benar, yang 3 salah. Oh, berikut. Terus. Jawab, keempat itu. Mana yang benar? Sudah? Masih Zakira nomor 1. Berikut. Ini aja. Pilih. Ada yang benar.
Masih siapa skor? Masih Zakira. Bro, lanjut. Apa sebuah komputer yang berprogramasi cerdas? Yang memiliki banyak tombol. Dari mana? Lanjut. Apa? Berikutnya. Ada satu yang salah. Berikut terakhir. Berikutnya terakhir. Nah, kita lihat perolehan skor. Podium mana? Dia dulu. Taufik. Podium ketiga, Raisa. Podium ketiga, satu. Zakira. Udah dulu nak, waktunya udah cukup ya. Nanti kita sambung ke depan. Kalau ada waktu kita sambung lagi permainan yang ke depan, ya. Ya, kita lanjut lagi ke berikutnya. Kembalilah. Oke. Dari materi tadi yang Bapak tadi akhir mata ya. Mudah-mudahan bisa menyerap ilmu yang Bapak sampaikan. Nah, di sini kita refleksi dulu. Ya. Kira-kira di sini refleksi kita. Oke, di sini ada dua pertanyaan dari refleksi kita. Coba, bagaimana perasaan kalian setelah belajar konsep dasar kerjaan sosial? Ya, bagaimana perasaan kalian? Senang? Alhamdulillah. Terus berikut, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Apakah yang kalian bisa pelajari hari ini? Yang kalian dapat pelajari hari ini? Saya, Pak. Apa? Saya dapat tahu perbedaan antara mesin cerdas dan mesin cerdas. Oke, benar. Jadi Zata Zakira dia dapat apa bedanya mesin cerdas dan non cerdas, ya. Oke. Sekarang kesimpulan. Kita buat kesimpulan materi hari ini, ya. Dari kalian siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Zidan. Zidan bisa menyimpulkan. Apa Zidan? Baca berdiri Zidan. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang dibuat manusia agar mesin bisa belajar dan membantu pekerjaan manusia. Ya. AI bisa melakukan hal-hal seperti mengenali suara, gambar, atau memberi saran. Tapi AI juga tidak punya perasaan.
Oke. dan hanya bekerja sesuai data serta program. Dengan AI, banyak pekerjaan jadi lebih cepat dan mudah. Tetapi kita harus menggunakannya secara bijak dan tetap diawasi oleh manusia. Oke, tepuk tangan buat Zidan. Oke, kesimpulannya adalah kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru cara pikir manusia. Seperti belajar dari pengalaman, mengenali pola, dan mengambil keputusan dengan memahami konsep dasar KA. Murid dapat membedakan mesin kecerdasan non cerdas, yaitu mesin yang hanya bekerja sesuai fungsi. Contohnya kipas angin, kulkas, dan mesin cerdas yaitu mesin yang bisa belajar serta menyesuaikan diri, contohnya smartphone, mobil tanpa sopir. Keduanya sama-sama bermanfaat. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah Bapak lihat semuanya cukup paham dan mengerti. Untuk minggu depan kita masuk ke materi berikutnya, dan sampai rumah nanti kalian tolong, kalau kalian ingin memanfaatkan AI boleh di rumah dimanfaatkan, contohnya misal menggunakan Google Assistant tadi, ya boleh kalian coba di rumah. Oke, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.